relevansi pemikiran Kartini hari ini, terutama dalam konteks perjuangan perempuan modern? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dan selamat sore semuanya. Sayang sekali beberapa teman sudah harus pergi ke kegiatan merayakan Kartini selanjutnya karena memang ternyata hari ini padat sekali banyak kegiatan untuk merayakan pemikiran-pemikiran Kartini. Nah, menurut saya ini adalah kesempatan baik untuk kita ya dalam rangka kita menyatakan diri bahwa di dalam situasi sekarang kolaborasi adalah segala-galanya. Seperti tadi kita di panggung itu adalah bentuk refleksi yang paling nyata untuk menyampaikan gagasan-gagasan Kartini dalam konteks damai gitu. Maksudnya kita damai, menyatakan pikiran, pandangan tanpa ada rasa ketakutan yang dimana mungkin kata-kata kita bisa jadi melukai hati banyak orang. Nah, mungkin pandangan-pandangan itu untuk di zaman sekarang adalah dianggap sesuatu yang biasa, tetapi bayangkan puluhan tahun lalu ada seorang tokoh yang menyampaikan gagasan begitu maju ke depan yang sangat relevan seperti tadi menyampaikan tentang bagaimana pendidikan, bagaimana peran serta laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan, dan bagaimana tulisan itu bisa menjadi kekal dan bahkan bisa menjadi satu-satunya senjata untuk kita menjadi bangsa yang kuat. Itu sih menurut saya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, mungkin teman-teman bisa silakan. Dia mungkin atau ibu atau siapa gitu. Iya, pertama-tama saya merasa terhormat sekali bisa hadir di sini dan tadi juga membacakan puisi-puisi Kartini bersama dengan teman-teman seniman yang sangat saya respect dan hargai. Setelah saya mendapatkan excerpt yang akan saya bacakan, saya merasa tergerak. Mungkin khususnya karena saya mendapatkan excerpt yang juga dipilihkan sendiri ya sama Happy, dan saya rasa sangat cocok gitu bahwa kata-kata Kartini mengenai pentingnya kecerdasan bangsa, budi pekerti dalam pembangunan bangsa itu masih sangat relevan juga untuk hari ini. Tadi ada pembicaraan juga tentang isu sosial masyarakat gitu diangkat oleh Kartini. Tentunya isu sosial selalu menjadi struggle yang masih ada juga sampai sekarang gitu. Jadi relevansinya sangat amat terasa. Dan tadi ditutup juga oleh surat yang mengangkat harapan bahwa pada suatu hari bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Dan saya rasa sih dari awal sampai akhir saya merasakan kata-kata yang masih terasa very true to this day. Yang senang sekali sudah bisa diajak. Ya, selamat sore semuanya. Sama seperti apa yang dikatakan Maudi tadi, terima kasih atas kesempatannya bisa berpartisipasi hari ini dalam acara Terbitlah Terang. Dan kalau buat saya pribadi, apa yang masih sangat relevan dari Kartini adalah keberaniannya untuk menyuarakan sejarah perubahan yang terjadi saat kita menyuarakan sesuatu secara konsisten. Dan itulah yang dilakukan Kartini. Dan senang sekali melihat banyak sekali perempuan zaman sekarang tidak takut untuk bersuara. Karena begitu juga lah kita merasa tidak sendiri dan akhirnya masyarakat menyadari kekurangan-kekurangan yang ada. Itu tanggapan aku. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Boleh berikan tepuk tangan rekan-rekan media? Baik, pasti rekan-rekan media sudah tidak sabar ya untuk memberikan pertanyaan. Kalau begitu saya akan langsung saja kepada rekan media yang ingin bertanya. Boleh kita tunjuk tangan, sebutkan nama dan nama medianya. Kami persilakan. Halo, selamat sore. Nama saya Agnes dari Detik. Mungkin saya akan bertanya pada sutradara ya. Nah, ini kan diambil dari dua buku ya. Ada nukilan-nukilan yang diambil. Bagaimana sutradara bersama tim di Tim Mangsa memilah mana yang cocok untuk versi Islam misalnya, atau mana yang cocok untuk Cinta Laura gitu. Bagaimana cara memilahnya gitu.
Dan di awal itu sudah keren banget ya dibuka dengan narator dari Bu Ratna Riantiarno. Nah itu pembebakannya itu bagaimana ya? Mungkin bisa ceritain proses di baliknya. Terima kasih. Silakan bisa langsung dijawab, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika Titi Mangsa menghubungi saya beberapa hari yang lalu, sebetulnya event ini atau pentas ini seperti yang disebutkan oleh Teh Happy, kolaboratif ya. Kalau biasanya kan masing-masing ada penulis naskah, ada sutradara, ada bagian lampu, ada segala macam itu pekerjaannya sangat spesifik gitu. Tapi di proyek ini karena waktunya tidak banyak, maka kemudian kita bersama-sama menyusun sebetulnya ya Teh Happy ya. Jadi di sini memang ada namanya Vero yang dia mengurusi arsip, yang dia sudah memiliki data-data tentang beberapa surat Kartini yang sudah dipilah-pilah bagiannya, kemudian diajukan, kemudian kita memilih bersama-sama bagian mana yang kira-kira bisa dalam waktu yang singkat 30 menit itu bisa memberikan sedikit atau kurang lebih pandangan-pandangan atau gagasan Kartini yang relevan sampai saat ini. Sebetulnya surat-surat Kartini itu banyak sekali, tetapi karena keterbatasan waktu dan kita harus memilih yang paling mewakili apa yang Kartini pikirkan gitu. Mungkin aku boleh menambahkan ya Mbak. Jadi sebetulnya penyusunan surat-surat Kartini itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi setiap tahun kita selalu merayakan Kartini kan. Jadi kadang ada surat mana yang tercecer, lalu setiap tahun kita kayak update lagi. Nah jadi ketika sampai ke tangannya sang sutradara, jadi riset itu tuh sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi ketika menemukan lagi tim kami, ada Vero namanya membantu meriset itu, kita mengkotakkan mana yang paling relevan. Jadi dari awal itu pembagiannya adalah bagaimana penyampaian tentang isu kesetaraan laki-laki dan perempuan, lalu juga isu tentang bagaimana seni itu sebagai fondasi bangsa, lalu yang ketiga adalah tentang pendidikan dan bagaimana pikiran kritisnya Kartini. Nah 4 chapter itu tuh menjadi fondasi kita, sehingga ketika sampai ke tangan sutradara kita sudah membayangkan di mana Ibu Christine, di mana Marsha Timothy menyampaikan dalam hal pendidikan. Lalu misalnya di usianya Chelsea, Cinta, dan juga Bagus, dan juga Alutesa menyampaikan tentang bagaimana sih kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi juga cukup relevan dengan pandangan-pandangan mereka. Lalu bagaimana juga ketika Maudi dan juga dengan Reza Rahadian menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang kebangsaan, tentang kebangsaan, dan juga bagaimana pemerintah dan juga dengan rakyatnya mereka punya simbiosis yang atau hubungan mesranya itu seperti apa mereka juga sampaikan. Lalu juga Ibu Ratna harus menyampaikan tentang kerangka siapa dia, karena banyak sekali orang tahu ini emansipasi perempuan, tapi siapa dia? Kenapa dia penting? Dia penting karena dia menulis. Nah itulah yang menjadi fondasi-fondasi kita, sehingga ketika bersama Didi Foundation dan juga Bakti Budaya Jarum Foundation dan juga berada di Munas ini, kita sangat relevan untuk menyampaikan gagasan tersebut. Dan kita beruntung sekali kita mengaduanakan dari salah satu sastrawan kita, Pramudia Anantatur, yang memudahkan kita untuk mengkristalisasikan pikiran-pikirannya Kartini yang sudah lebih terstruktur gitu, kurang lebih. Dan juga saya percaya ada penari, penyanyi yang luar biasa seperti Woro, ada Jessica, dan mereka bisa mengekspresikan kesusastraan lewat ruang-ruang yang lain. Itu sih mungkin. Memang singkat sekali persiapan kita, tapi saya yakin yang terlibat di sini adalah semua yang number one di dalam profesionalisme kerjanya, integritasnya itu sudah sangat terjamin gitu. Jadi ketika melebur hanya latihan 2 kali, bahkan ada yang sekali, kita udah langsung punya koneksi yang luar biasa. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih Teh Happy. Terima kasih untuk Mbak Agnes. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, silakan.
Halo, selamat sore. Saya Afisa dari Kumparan Women. First of all, selamat Hari Kartini untuk semuanya. Aku mau nanya, ini kan yang dibahas soal Kartini dan pemikiran-pemikirannya dan perempuan yang ada di depan sini adalah termasuk perempuan-perempuan yang berani untuk menyuarakan masing-masing pemikirannya. Aku yakin seperti itu. Nah, aku pengen tahu dong, apa sih yang kalian perjuangin di masa kini sebagai mungkin perpanjangan tangan dari perjuangan Kartini dari dulu gitu. Jadi kan yang di depan ini adalah representasi Kartini masa kini gitu ya, bisa dibilang. Jadi apa sih kira-kira yang mau diperjuangin untuk melanjutkan semangatnya Kartini? Terima kasih. Oke, mungkin Silakan. dari aku. Kalau dari aku sendiri, sampai saat ini walaupun kita sudah menjadi negara yang demokratis, yang aku perjuangkan adalah melawan kekerasan dan pelecehan yang terjadi di negara kita. Nggak bisa dipungkiri walaupun UU TPKS sudah disahkan tahun 2022 kemarin, secara implementasi jauh dari sempurna. Dan kita tahu itu dari berbagai berita yang kita baca online maupun di koran. Dan ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Aku sadar bahwa korban kekerasan dan pelecehan bukan hanya perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban, begitu juga anak-anak. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perempuanlah mayoritas dari korban kekerasan dan pelecehan yang terjadi di negara kita. Dan tentunya ini membuat aku sangat sakit hati, karena dengan perkembangan zaman, walaupun banyak sudah berubah ke arah yang lebih baik, di negara kita masih terjadi yang namanya victim blaming, di mana korbanlah yang disalahkan atas apa yang terjadi kepada mereka. Kadang-kadang, maaf, bukannya aku menyalahkan teman-teman di sini, tapi di media pun cara berita-berita ini diekspresikan tidak berpihak kepada korban. Dan bagaimana masyarakat akan menghargai perempuan kalau apa yang mereka baca atau apa yang mereka tonton tidak mendukung itu. Jadi aku rasa aku berusaha sekonsisten mungkin sudah 5-10 tahun terakhir melalui platformku, melalui teman-teman hebat di sini yang akan selalu aku akan suarakan, apalagi untuk Indonesia, adalah bagaimana kita bisa bebas pelecehan dan kekerasan dan perempuan bisa merasa aman, nyaman, dan juga dihargai dimanapun mereka berada. Terima kasih Cinta untuk jawabannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Iya boleh, mungkin saya ingin menambahkan tadi betul sekali yang Cinta sampaikan ya. Saya rasa di berbagai dimensi pemikiran-pemikiran Kartini sebenarnya hari ini pun masih banyak perkembangan yang masih bisa kita perjuangkan. Kalau buat saya salah satu dimensi yang sangat-sangat ngena gitu ya, adalah pendidikan sebagai cara kita menemukan kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam mengaktualisasi diri gitu ya. Saya rasa Kartini sangat memperjuangkan pendidikan karena hal tersebut gitu. Bukan hanya pendidikan, tapi bahwa dengan pendidikan kebebasan dan self actualization itu bisa terjadi. Lalu yang kedua mungkin literasi. Tadi Teh Happy sempat cerita kenapa sih sosok Kartini itu penting. Di luar dari pemikiran-pemikiran beliau adalah medium tulisan, bacaan yang menjadi bagian besar gitu dalam hidup beliau. Saya sangat percaya akan pentingnya budaya belajar, budaya cinta membaca, budaya cinta menulis, menyampaikan pemikiran dan perspektif-perspektif kita di hari atau di waktu generasi sekarang pun. Saya harap masih makin banyak lagi generasi-generasi yang akan menuliskan dan menggoreskan perspektif dan pemikiran mereka sebagai bentuk perjuangan kita, seperti halnya dulu Ibu Kartini melakukan hal yang sama. Mungkin itu sesi. Mari beri tepuk tangan untuk kepada para narasumber. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada tambahan. Bu Ratna. Barangkali kalau kita bicara Kartini itu kan perjuangan perempuan, wanita. Kenapa kita harus merayakannya setiap tahun? Karena itu kalau kita bicara kita tinggal di Jakarta, barangkali sudah banyak kemajuan yang dinikmati oleh para perempuan. Tapi kalau kita bicara di Republik Indonesia yang besar ini, di pulau-pulau, di pelosok-pelosok,
banyak sekali yang harus kita bantu mengenai perempuan, dan kemajuan, emansipasi, pendidikan hampir tidak terjamah. Jadi saya kira kalau kita merayakan Kartini, kita harus mengingat bahwa di seluruh pelosok di luar kota Jakarta ini kasihan sekali nasib mereka. Jadi rekan-rekan wartawan, perjuangkanlah perjuangan para perempuan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin satu pertanyaan terakhir, silakan. Ya, Mbak Happy, tadi terdengar informasi adanya persiapan hanya beberapa hari ya. Mungkin bisa diceritakan nggak berapa hari sih persiapannya yang benar, terus gimana mengantisipasi supaya tetap berjalan pertunjukannya. Terus yang kedua yang menarik, panggungnya ini miring ya Mbak. Gimana cara, kenapa miring dan ada alasan khusus gitu? Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi Titi Mangsa itu kan lembaga budaya ya, kelompok teater individual yang tidak ada keanggotaannya. Jadi kerja kita adalah kerja kolaboratif, yang dimana sebetulnya riset-riset kita itu tuh lumayan cukup panjang. Nah, terutama kayak Kartini, seperti tadi saya sampaikan, setiap tahun kita selalu meriset. Nah, jadi kita kayak punya pustaka sendiri. Nah, kita mau membahas Kartini, kita tinggal narik pustaka yang mana gitu. Nah, setelah itu karena kita terbiasa dengan kerja yang parsial, jadi kita punya pola-pola bagaimana, karena saya backgroundnya kan dulu orang televisi, orang film, tapi saya juga mencintai teater dan sastra adalah kendaraan saya untuk mengalibuanakan karya-karya tersebut. Nah, parsial itu adalah salah satu solusi yang paling efektif untuk orang-orang sibuk yang tetap bisa memberikan kontribusi yang besar di dalam berkesenian gitu. Nah, jadi karena pondasinya riset kita kuat, saya berani. Kalau risetnya tidak kuat, catatannya tidak kuat, saya juga tidak berani. Nah, karena catatan kita risetnya sudah sangat kuat, dalam waktu hanya 2 minggu pun, saya yakin asal saya bersama dengan orang-orang yang tepat. Kalau tidak tepat, yang mendukungnya seperti Bakti Budaya, DH Foundation, atau Munas ini, belum tentu saya berani gitu mampu, karena mereka memberikan keleluasaan untuk saya, silakan kamu membuat apa. Kalau saya ada mandornya mungkin saya tidak bisa juga gitu. Nah, jadi saya memilah aktor-aktor pun sudah ada di dalam bayangan saya sebelum lari kepada sutradara. Jadi pilihan sutradara pun saya bersama tim, ada tim kami, ada Praditya Novitri, lalu juga ada Haika, ada Maria, ada dan lain sebagainya di Titi Mangsa ini. Dia membantu kami untuk bisa mengkristalisasikan, sehingga ketika sampai ke tangan-tangan penampil, kita tuh sudah tahu mereka itu tuh memang kayak tadi Cinta. Saya tuh kan membaca, mau di Woro, mau kemudian semuanya kan membaca perjalanannya mereka, Bu Ratna. Jadi saya tahu integritasnya mereka. Jadi ketika naskah sampai kepada mereka, saya sudah tahu mereka akan memakannya dengan baik. Walaupun latihan sekali, 2 kali itu adalah bagian dari dirinya. Nah, itu adalah cara-cara yang kami lakukan dalam waktu yang pendek untuk tetap membuat sebuah karya yang besar gitu. Itu sih kurang lebih. Persiapannya sendiri ada, kita kena on and off, jadi tidak. Itu 2 bulan. Tapi kalau naskah sendiri kan sudah lama ya, dan teks-teks juga sudah lama. Nah, tapi persiapan dari produksi semua segala macam itu 3 minggu kurang lebih. Dan teman-teman berlatih hanya beberapa hari saja. Tapi itu tadi ketika saya pilih, saya sudah tahu dia sudah punya fondasi catatan teks tersebut. Jadi ketika Maudi menyampaikan gagasan itu bukan sesuatu yang asing. Begitu juga dengan Bu Ratna, dengan Cinta, dengan teman-teman yang lain, Reza, Bagus, dan lain-lain. Nah, ini adalah karyanya Mas Iskandar Ludin. Beliau memang karena kami terbiasa mengalihwahanakan karya sastra ke dalam panggung. Jadi ini adalah simbol semua. Panggung ini adalah simbol. Ini adalah sebuah tabir rahasia yang harus kita pikirkan sendiri. Jadi kita melihat panggung ini, kita akan membayangkannya adalah sebuah surat. Adalah surat yang akan diucapkan oleh kawan-kawan. Jadi ini kan di tempatnya museum ya, museum semua adalah menyibak rahasia, menyibak simbol-simbol. Begitu juga dengan panggung ini. Panggung ini adalah simbol tentang ilmu pengetahuan lewat kesusastraan dan lewat literasi.